Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para peserta kuliah Shorof lanjutan yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan materi pembahasan tasrif istilahi al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad dengan kitab panduan 4 langkah membaca dan menerjemah kitab gundul karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila hafidhahullah. Insyaallah di pertemuan hari ini kita akan masuk ke bab yang kelima dan yang keenam. Kita mulai dari bab yang kelima dari tasrif istilahi al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad yang mengikuti wazan atau pola fa'ula yaf'ulu. Sebelumnya, penting diketahui oleh peserta sekalian bahwasanya pelajaran tasrif ini adalah sekedar untuk memudahkan dalam memahami setiap perubahan kata yang terjadi dan arti yang terkandung padanya. Sehingga di sini penting bagi setiap peserta untuk tetap kreatif dalam mengembangkan kosakata yang dimilikinya dengan membaca kamus atau selainnya. Minimalnya dengan menghafal 2 bentuk wazan atau pola awal dari kata kerja tersebut, yaitu untuk fi'il madhi, kata kerja lampaunya, dan juga fi'il mudhari'nya, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Sehingga ketika sudah tahu 2 bentuk awal dari kata tersebut, insya Allah akan mudah untuk memahami perubahan lain dari kata tersebut. Sebagai contoh, misal kita hafal sebuah kata kerja, yaitu qata'a. Qata'a artinya adalah memotong atau memutus. Perhatikan, kata kerja qata'a, wazan atau pola fi'il madinya adalah mengikuti pola fa'ala. Kemudian untuk mudhari'nya kita perlu tahu tentunya, karena muncul dari pola atau wazan fa'ala itu 3 bentuk dari fi'il mudhari'nya, atau 3 bentuk atau pola dari fi'il mudhari'nya. Bisa jadi fa'ala yaf'ulu, bisa jadi fa'ala yaf'ilu, bisa jadi fa'ala yaf'alu. Maka di sini penting kita mengetahui bentuk mudhari'nya agar lebih mudah untuk mentasrif dari bentuk-bentuk yang lainnya. Untuk tahu dari bentuk fi'il mudhari'nya, setidaknya kita butuh untuk melihat kamus atau dengan membaca di buku-buku yang membahas terkait dengannya. Dan ternyata setelah kita cari, bentuk dari fi'il mudhari'nya adalah yaqta'u. Berarti wazan atau polanya adalah yaf'alu. Maka setelah itu tinggal diterapkan ke wazan-wazan yang telah kita pelajari, kita hafalkan dari bentuk tersebut. Berarti setelah bentuk mudhari'nya yaitu yaf'alu adalah bentuk masdarnya, yaitu polanya fa'lan. Maka dari kata qata'a yaqta'u menjadi qata'an. Qata'an mengikuti pola fa'lan. Qata'an adalah bentuk masdarnya. Kemudian setelah itu isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya ternyata polanya adalah fa'ilun. Tinggal diterapkan qata'a menjadi qati'un. Setelah itu isim maf'ulnya. Ternyata polanya adalah maf'ulun. Maka bentuk dari qata'a adalah maqtu'un. Kemudian fi'il amrnya. Fi'il amrnya polanya adalah if'al. Maka untuk kata kerja qata'a, untuk fi'il amrnya, kata kerja perintahnya adalah iqta'.
dan seterusnya. Seperti anahi wazannya adalah la taf'al, maka tinggal diterapkan, berarti menjadi la taqta. Kemudian makan zaman adalah maf'alun, maka menjadi maqta'un. Kemudian untuk al-ahlahnya adalah mif'alun, maka menjadi miqta'un. Kemudian untuk majhulnya adalah fu'ila, menjadi kuti'a atau yuf'alu, maka menjadi yuqta'u. Itu diantara contohnya. Silakan oleh peserta sekalian betul-betul memahami, kemudian banyak berlatih, mencari di dalam kamus kata kerja dari kata kerja lampau dan juga mudhoreknya, kemudian diterapkan ke wazan-wazan yang telah kita pelajari, sehingga peserta sekalian insya Allah akan cepat untuk perkembangannya di dalam mempelajari ilmu shorf ini. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke materi inti dari bab kelima, yaitu pembahasan dari fiil atau kata kerja yang mengikuti pola wazan fa'ula yaf'ulu. Di sini penulis memberikan 4 contoh jenis fiil, yaitu as-shahih, kemudian al-mithal, al-ajwaf, dan terakhir adalah an-naqis. Baik, kita mulai dari yang pertama. Seperti biasa, akan saya sebutkan dulu untuk wazan atau polanya, baru kemudian disebutkan mauzunnya, kata yang dipola. Kita mulai dari yang pertama, yaitu as-shahih. Baik, silakan perhatikan. Kata kerja yang akan kita gunakan adalah hasuna. Hasuna artinya adalah baik atau menjadi manis. Hasuna, perhatikan, dia mengikuti pola fa'ula. Tadi disebutkan bahwasanya materi tasrif yang kita pelajari adalah kata kerja yang polanya adalah fa'ula yaf'ulu. Berarti dari kata hasuna nanti untuk fi'il mudhoreknya mengikuti pola yaf'ulu, maka menjadi yahsunu. Baik, kita mulai untuk tasrifnya. Saya akan ulangi dari fi'il madinya, kemudian mudhorek, masdar, fa'il, maf'ulnya, amarnya, nahinya, makan zaman, ala, kemudian yang terakhir adalah majhulnya. Silakan perhatikan. Fa'ula hasuna, yaf'ulu yahsunu, fu'lan husnan, fa'ilun hasinun, maf'ulun mahsunun, uf'ul uhsun, la taf'ul la tahsun, maf'alun mahsanun, mif'alun mihsanun, fu'ila husina, yuf'alu yuhsanu. Baik, di sini untuk isim fa'ilnya wazannya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya adalah fa'ilun, kalau untuk kata kerja yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu adalah fa'ilun. Silakan perhatikan dengan baik. Selanjutnya adalah contoh dari jenis al-mithal. Ingat, al-mithal adalah kata kerja yang huruf ilahnya itu pada fafiilnya. Kita mulai di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah wajuha. Wajuha artinya adalah menghormati atau memuliakan. Silakan perhatikan, kita mulai. Fa'ula wajuha, yaf'ulu yawjuhu, fu'lan wajahatan, fa'ilun wajihun, maf'ulun mawjuhun, uf'ul ujuh, la taf'ul la tawjuh, maf'alun mawjahun, mif'alun mijahun, fu'ila wujiha, yuf'alu yujahu. Ya, di sini untuk masdarnya berbeda. Silakan perhatikan, nggak mengikuti pola fu'lan, tapi di situ wajahatan. Silakan. Nanti tinggal dikiaskan. Kalau misal menemukan jenis kata yang termasuk kategori al-mithal, maka tinggal diterapkan sebagaimana pada contoh yang kita sebutkan. Atau bisa juga mencari di kamus untuk bentuk masdarnya. Karena terkadang memang ada perbedaan dari sisi bentuk wazan masdarnya. Baik. Selanjutnya, contoh ketiga,
di sini penulis memberikan dari jenis al-ajwaf. Ingat, al-ajwaf adalah kata kerja yang salah satu huruf penyusunnya adalah huruf illah, dan huruf illahnya terletak pada ain fiilnya di tengah. Baik, kita akan mulai. Di sini untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah tola. Tola artinya adalah memanjang atau menjadi panjang. Silakan perhatikan. Seperti biasa akan saya sebutkan untuk wazannya, kemudian mauzunnya. Fa'ula, tola. Yaf'ulu, yatulu. Fu'lan, tulan. Fa'ilun, tawilun. Maf'ulun, matulun. Uf'ul, tul. La taf'ul, la tatul. Maf'alun, matalun. Mif'alun, mitalun. Fu'ila, tila. Yuf'alu, yutalu. Baik, selanjutnya yang keempat, yaitu dari jenis anakis. Dari fiil kata kerja anakis yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu. Di sini penulis memberikan satu contoh kata kerja, yaitu rohua. Rohua artinya adalah empuk atau melunak. Baik, kita mulai. Silakan perhatikan. Fa'ula rohua. Yaf'ulu yarhu. Fu'lan rohawatan. Fa'ilun rohiyun. Maf'ulun marhuwun. Uf'ul urhu. La taf'ul la tarhu. Maf'alun marhon. Mif'alun mirhon. Fu'ila ruhiyah. Yuf'alu yurha. Baik, itu di antara contoh-contoh dari kata kerja dan juga jenisnya yang mengikuti pola fa'ula yaf'ulu. Mungkin sebagian peserta masih ada yang bingung, kenapa kok antara pola dengan mauzunnya yang dipolakan terkadang ada sedikit perbedaan. Yang lebih mencolok adalah pada jenis al-mithal, al-ajwaf ataupun anakis. Ya, di sini memang sebagaimana di awal-awal yang pernah saya sebutkan bahwasanya kita di sini tidak akan membahas secara detail. Jadi mencukupkan untuk menghafal polanya, kemudian contoh penerapannya. Sehingga di sini para peserta sekalian cukup menghafal dari wazannya, kemudian bentuk perubahan dari contohnya, sehingga ketika nanti mendapati kata kerja yang semisal, ya, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kita sebutkan, tinggal diterapkan, karena kemungkinan besar adalah sama, tidak jauh ya dari hal tersebut. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab ke-6 dari tasrif istilahi untuk al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad yang mengikuti pola fa'ila yaf'alu. Ya, di sini penulis menyebutkan 3 contoh dari jenis kata kerja. Dari as-sahih, kemudian al-mithal, yang terakhir adalah al-hafif. Baik, kita akan masuk ke contoh yang pertama, yaitu dari yang as-sahih. Silakan perhatikan. Untuk contoh kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata kerja hasiba. Hasiba artinya adalah menghitung. Silakan perhatikan. Di situ kata hasiba mengikuti pola fa'ila. Fa'ila hasiba. Ya, kita mulai. Akan saya sebutkan dulu untuk wazan atau polanya, kemudian mauzun atau yang dipolakan. Perhatikan. Fa'ila hasiba. Yaf'alu yahsibu. Fa'lan husbanan. Fa'ilun hasibun. Maf'ulun mahsubun. If'il yahsib. La taf'il la tahsib. Maf'ilun mahsibun. Mif'alun mihsabun. Fu'ila husiba. Yuf'alu yuhsabu. Selanjutnya contoh kedua yaitu dari al-mithal. Ya, untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah waritha. Waritha artinya adalah mewarisi. Silakan perhatikan. Fa'ila waritha. Yaf'ilu yarithu.
fa'lan, wirathatan, fa'ilun, warithun, maf'ulun, mawruthun, if'il, rith, la taf'il, la tarith, maf'ilun, mawrithun, mif'alun, mirathun, fu'ila, wuritha, yuf'alu, yurathu. Masya Allah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga, yaitu dari jenis al-hafif. Al-hafif adalah kata kerja yang memiliki dua huruf illah. Bisa di fa dan lam fi'ilnya, bisa juga di ain atau lam fi'ilnya. Ya, di sini untuk yang akan kita gunakan sebagai contoh adalah kata kerja waliyah. Berarti untuk huruf ilahnya terdapat pada fa fi'il dan lam fi'ilnya. Baik, waliyah artinya adalah mengikuti. Silakan perhatikan, kita mulai. Fa'ila waliyah, yaf'ilu yali, fa'lan wilayatan, fa'ilun walin, maf'ulun mauliyun, if'il li, la taf'il la tali, maf'ilun maulan, mif'alun milan, fu'ila wuliya, yuf'alu yula. Selesai pembahasan kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat kepada peserta sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.